Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alinta Sandola Hanifah dari mata kuliah Pariwisata Internasional dengan berdasarkan pengaku Bapak Linggo serta dari jurusan Pariwisata Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang pariwisata internasional. Silakan menyaksikan. Saya akan menjelaskan tentang cita pariwisata. Apa sih cita pariwisata internasional itu? Cita pariwisata internasional adalah bayang wisatawan terhadap pariwisata yang ada di dalam negeri itu sendiri, yang dimana yang di dalamnya terdapat gambar keunikan dan kekhasan suatu negara itu sendiri, baik budaya maupun struktur sosialnya. Sedangkan pariwisata internasional itu adalah bayangan wisatawan terhadap pariwisata suatu negara di mata dunia atau negara lain yang tentunya beda dari negara asal wisatawan. Contohnya cita pariwisata Indonesia di mata dunia atau internasional, yang dimana terkenal dengan keramah-tamahannya, budaya yang sangat kental, dan memiliki keindahan alam yang sangat takjub. Nah, selain itu ada perjalanan pariwisata. Perjalanan pariwisata itu apa sih? Perjalanan pariwisata adalah sebuah aktivitas untuk mendatangi dan membawa wisatawan ke daerah tujuan wisata, yang dimana dalam waktu cukup yang sangat lama yang memiliki tujuan untuk menghemat penat karena rutinitas sehari-hari. Di dalam perjalanan wisata juga terdapat motivasi untuk melakukan perjalanan wisata, yang dimana terbagi dalam beberapa jenis motivasi sebagai berikut. Ada 10 negara yang paling banyak sering dikunjungi, ada sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang negara originating country. Originating country secara umum untuk dapat banyak menghasilkan turis yang berkunjung ke suatu negara lain dengan tujuan wisata yang diinginkan, di mana negara originating country selain memiliki tujuan agar turis banyak berkunjung ke negara tersebut, juga memiliki tujuan agar pemasukan devisa negara juga meningkat. Nah, negara apa aja sih yang menjadi negara originating country? Setelah itu saya akan menjelaskan tentang Al-About Malaysia. Ada apa sih di Al-About di Malaysia itu? Malaysia memiliki ekonomi pasar industri yang baru peringkat terbesar ketiga di Asia Tenggara dan terbesar ke-33 di dunia, dan merupakan anggota pendiri ASEAN, EAS, OKI, anggota APEC, Persemakmuran dan Gerakan yang Tidak Selaras. Lalu Malaysia sendiri memiliki slogan pariwisata, yaitu dari Asia, yang dimaksud bahwasannya agar Malaysia merupakan negara wisata Asia All-in-One, yang mana dapat diartikan kalau pergi ke Malaysia itu sudah dikatakan keliling Asia. Di Malaysia itu mempunyai keunikan, yaitu saya sebutkan 5 saja di sini. Yang pertama, Malaysia memiliki wilayah yang berbagi daratan dengan 2 negara lain, yaitu Brunei Darussalam yang terdapat di wilayah Sabah dan Sarawak. Selain itu, di negara kita pun memiliki batasannya, yaitu kita dengan Indonesia juga memiliki batasan dengan Malaysia, yaitu Kalimantan Utara. Nah, yang kedua ini, Malaysia mempunyai wisata medis yang sangat terkenal, yang terkenal dengan biaya temuan dan kualitas. Selain itu ada tongkat ahli tumbuhan berkhasiat asal Malaysia, Petronas, gedung tertinggi di dunia yang dimana memiliki 88 lantai atau sekitar 400 meter lebih, yang pernah menjadi gedung tertinggi di dunia tahun 1998 sampai dengan 2004, yang dimana setelah itu dikalahkan oleh gedung-gedung tertinggi tunggal lainnya di Indonesia itu terkenal dengan wisatanya seperti wisata belanja, alam dan buatannya. Nah, setelah video ini akan saya kasih gambaran contoh-contoh wisata yang ada di Malaysia. Saya akan menjelaskan tentang Al-About Singapura. Singapura memiliki industri pariwisata yang sangat berkembang dengan baik, dengan 8 juta pengunjung pada tahun 2004 sebagai kota kosmopolitan yang sangat menunjukkan perbedaan ras dan budaya yang harmonis, di mana banyak pengunjung yang mengunjungi Singapura sebagai tujuannya, bukan hanya sebagai batu loncatan atau tempat transit. Singapura yang tercatat di antara wisatawan mancanegara sebagai tujuan wisata yang menarik. Pembuatan pariwisata salah satu dari industri besar di Singapura. Perbedaan budayanya mencerminkan sejarah kolonialnya yang kaya dan etnis Melayu, Tionghoa, dan India. Selama bertahun-tahun dianggap sebagai pusat bisnis di Asia Tenggara. Singapura memiliki pusat perbelanjaan yang sangat berkembang, yang terletak di distrik Old yang dipenuhi dengan beberapa pusat perbelanjaan. Daerah ini juga memiliki banyak hotel dan dianggap banyak orang sebagai pusat pariwisata di Singapura. Ada 5 hal unik yang tentang Singapura. Yang pertama, tinggi bangunan tidak boleh lebih dari 280 meter. Yang kedua, memiliki air terjun indoor tertinggi di dunia. Yang ketiga, memiliki bandara terbaik di dunia. Yang keempat, warga harus memiliki sertifikat khusus untuk bisa membeli mobil dan biaya hidup yang tinggi.
Terus yang terakhir adalah memiliki perlengkapan militer yang paling canggih di Asia Tenggara. Singapura tentu memiliki slogan pariwisata yaitu Passion Mode Possible, yang dimana slogan ini diluncurkan pada 24 Agustus tahun 2017. Kampanye terbaru Singapura ini bertujuan untuk memperkuat citra dari Singapura sebagai destinasi wisata utama di dunia, yang dimana kampanye ini cocok untuk wisata yang sudah pernah berkunjung ke Singapura. Tentunya Singapura juga memiliki wisata yang sangat menarik. Setelah video ini, saya akan ngasih contoh beberapa wisata baik budaya, buatan maupun alamnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Abad Filipina. Filipina merupakan negara berbatasan langsung dengan Pulau Sulawesi di utara Indonesia. Kesamaan antara Indonesia dan Filipina lebih disebabkan oleh kontur wilayah yang sama. Salah satu tantangan berbisnis di Indonesia adalah wilayahnya membentuk pulauan, membuat transfer barang dan jasa memiliki kendala, khususnya akibat infrastruktur yang tidak merata. Hal yang sama juga dialami oleh Filipina. Dalam hal industri pariwisata, kedua negara sama-sama memanfaatkan demografi yang gemuk sebagai penyumbang devisa negara. Oleh sebab itu, perjalanan wisata yang dilakukan oleh wisatawan domestik menjadi kunci pertumbuhan pariwisata di negara itu. Filipina itu mempunyai pasar digital yang cukup berkembang pesat, sebesar 11% untuk CAGR yang diprediksi mencapai 93 juta pengguna internet pada tahun 2020. Hal ini juga membuktikan prospek yang cerah untuk online travel market di Filipina, khususnya untuk hotel dan penerbangan online yang diperkirakan akan tumbuh sekitar 5 kali lipat dari 1,1 miliar US dollar pada tahun 2015 menjadi 4,6 miliar US dollar pada tahun 2025. Di sisi lain, berdasarkan laporan WA Sosial tahun 2018, Filipina dianggap tidak hanya memiliki 67 juta pengguna internet, akan tetapi seluruh pengguna internet tersebut aktif di media sosial. Setidaknya lebih dari 60 juta orang baik sebagai pengguna unik mobile user atau aktif mobile sosial user dengan penetrasi aktivitas internet yang tinggi serta pertumbuhan dari tahun ke tahun. Tidak hanya dalam negeri, tetapi juga perjalanan internasional. Budget hospitality menjadi kunci pendorong bagi industri pariwisata di Filipina. Filipina mempunyai slogan pariwisata yaitu Is More Fun in the Philippines. Inilah slogan pariwisata di Filipina. Tulisan ini bukan bermaksud mempromosikan Filipina, tetapi lebih melihat bagaimana negara kepulauan ini mempromosikan Filipina. Tetapi, lebih bagaimana negara kepulauan ini mampu mengelola alam raya menjadi lebih hidup dan menyenangkan, sehingga menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan asing. Layak kita dapat memetik sesuatu yang berguna dari negara yang berpendudukan lebih dari kurang 100 juta orang tidak dapat dipungkiri. Bahwa industri wisata merupakan sektor amat penting terhadap ekonomi Filipina. Bayangkan saja, pada tahun 2015, sektor wisata menyumbang 10,6% terhadap GDP Filipina. Mulai Januari sampai Mei 2016, Filipina merupakan ke-8 dunia pengunjung wisatawan internasional. Luar biasa bukan? Nah, Filipina sebagai negara kepulauan adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Potensi ini dipakai dengan baik sebagai objek wisata yang menarik. Terdapat wisata petualangan air, hutan, dan bersama udara. Namun demikian, bagi Filipina, keselamatan lingkungan adalah hal yang prioritas. Nah, salah satu keunggulan yang dimiliki oleh masyarakat Filipina adalah mampu berkomunikasi dengan baik dalam berbahasa Inggris. Inilah yang membuat turis asing senang datang ke Filipina. Mereka tidak akan takut tersesat. Selain itu, penduduknya juga yang ramah dan bersahabat, membuat masyarakat luar menyukai tempat ini. Jika hendak membeli souvenir, Anda akan disuguhi berbagai macam pilihan dan tidak akan dirayu paksa untuk membeli. Jika ingin mendapatkan suatu informasi, mereka akan membantu dengan menjelaskan dengan detail. Seperti pemerintah telah mengedukasi masyarakatnya untuk terbuka kepada orang pendatang. Ada banyak lagi strategi yang dimiliki Filipina, sehingga turis asing senang berkunjung hingga berkali-kali. Sebenarnya strategi di atas bukan strategi yang muluk-muluk, tetapi konsistensi menjalankan strategi tersebut membuat Filipina mendapat kepercayaan sebagai tempat wisata yang menyenangkan. Tentu keberhasilan ini juga disebabkan oleh sinergisitas antara pemerintah pusat dengan lokal dalam mengembangkan wisata di Filipina. Nah, selain itu juga di Filipina itu memang mempunyai wisata-wisata unggulan. Nah, setelah video ini saya akan menampilkan beberapa contoh wisata yang ada.
keunikan loh. Apa aja sih keunikannya? Saya akan menjelaskan tentang All About Korea Selatan. Korea Selatan adalah tempat di mana kita bisa menjelajahi budaya, bahasa, dan sejarah yang telah berkembang. Dan selama ribuan tahun dan terus berinovasi sampai sekarang, dengan salah satu ekonomi paling maju di benua Asia, dan budaya nasional mulai mengumpulkan beberapa pengaruh. Korea Selatan adalah negara yang terus meningkat di era global. Pariwisata di Korea Selatan itu mengacu pada industri pariwisata di Republik Korea, yang dimana Korea Selatan sangat terkenal dengan produk kecantikannya, yang sangat bagus untuk kecantikan, karena dimana orang-orang di Korea Selatan itu sangat tergila-gila dengan skincare dari semua kalangan, karena faktanya mereka memiliki kulit yang bersih, putih, dan mulus, serta glowing. Selain itu juga mereka tidak segan-segan untuk operasi plastik untuk mempercantik wajah mereka. Nah, selain itu mereka juga mempunyai musik yang dijuluki dengan K-pop untuk para idolanya, yang sudah merajalela di seluruh penjuru dunia. Bahkan musik K-pop itu kerap kali masuk dalam chart musik Billboard. Itu tandanya musik ini sudah merambah sampai dunia barat. Selain musiknya asik, video klipnya pun enak dilihat. Drama asal Korea juga nggak kalah pentingnya loh, karena digemari oleh kalangan milenial yang banyak kan, karena banyak alur ceritanya yang anti mainstream. Terus selain itu juga Korea Selatan memiliki slogan pariwisata, yaitu Immerse You Korea, yang diharapkan dapat menarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Korea Selatan. Korea juga menawarkan pengalaman berkunjung yang lebih menarik. Mengenai tradisi dan kebudayaan Korea, Korea Wave merupakan salah satu dari 5 promosi yang digunakan oleh Immerse You Korea, yaitu K-Food, K-Spirit, K-Place, K-Style. Karena populernya Korea Wave, Korea Tourism Organization atau KTO membuat iklan promosi menggunakan artis papan atas. Korea Wave yang menjadi ambasador resmi, lalu kepopuleran sebuah Korea drama menjadi rata tempat tersebut. Sebuah wisata yang tidak hanya K-drama, sebuah perusahaan hiburan Korea Selatan juga atau bernaungnya artis K-pop menjadi tempat yang wajib dikunjungi oleh penggemar K-popnya. Nah, tetapi selain itu juga Korea Selatan mempunyai daya tarik wisatanya, dan itu sangat menarik yang wajib dikunjungi. Nah, setelah video ini saya akan menampilkan beberapa contoh wisata yang sangat menarik di Korea Selatan.